Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Masyita dengan NIM 24101172200043. Disclaimer, video ini dibuat untuk mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Ririanti Rahmayani Jamain, SPSI MPD. Nah, dalam video ini saya akan membahas mengenai motivasi belajar, mengenai definisinya, tantangannya, serta solusi yang dapat kita terapkan, khususnya juga dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris. Baik, langsung saja kita akan masuk ke pembahasannya. Nah, seperti yang kita ketahui, motivasi belajar merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan kesuksesan pendidikan. Namun, banyak siswa dan mahasiswa menghadapi tantangan atau permasalahan dalam motivasi belajar mereka. Nah, beberapa tantangan yang sering terjadi antara lain, yang pertama yaitu rasa bosan terhadap materi. Materi monoton dan kurang menarik dapat menurunkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, kelelahan akademik. Beban tugas yang berat dapat menyebabkan siswa kelelahan, sehingga siswa merasa tidak bersemangat untuk belajar. Selanjutnya, yang ketiga, kurangnya tujuan yang jelas. Tanpa tujuan yang jelas, siswa seringkali kesulitan untuk tetap termotivasi. Selanjutnya, yang keempat, tekanan sosial. Nah, tekanan dari teman, keluarga, atau lingkungan sekitar ini dapat menurunkan motivasi belajar mereka juga. Yang kelima, metode pembelajaran yang tidak cocok. Ketika metode pembelajaran ini tidak cocok dengan gaya belajar mereka, ini bisa menghambat motivasi belajar mereka. Yang keenam, kurangnya penghargaan atas usaha. Ketika siswa merasa bahwa usaha mereka ini tidak dihargai, maka semangat mereka untuk belajar itu bisa menurun. Last but not least, lingkungan yang tidak mendukung. Kurangnya dukungan sosial atau fasilitas belajar yang memadai ini juga dapat menurunkan motivasi belajar siswa. Baik, sekarang kita masuk ke kajian teori mengenai definisi, faktor, dan penyebabnya. Motivasi belajar dapat didefinisikan sebagai dorongan internal maupun eksternal yang mengarahkan, mengaktifkan, dan mempertahankan perilaku belajar seseorang. Menurut Slavin 2006, motivasi berperan penting dalam menentukan sejauh mana siswa berusaha dan bertahan dalam menghadapi tantangan belajar. Salah satu teori yang sering digunakan untuk menjelaskan motivasi belajar ini yaitu self-determination oleh Deci dan Rain tahun 1985. Nah, teori ini menyatakan bahwa motivasi dipengaruhi oleh 3 kebutuhan psikologis dasar. Yang pertama, autonomi. Kebutuhan untuk merasa bahwa tindakan yang dilakukan berasal dari diri sendiri. Yang kedua, competence. Kebutuhan untuk merasa mampu dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga, relatedness. Kebutuhan untuk merasa terhubung dan diterima oleh orang lain. Nah, jika ketiga kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka motivasi belajar siswa cenderung menurun. Nah, selain itu, goal theory juga memberikan sudut pandang yang penting dalam masalah ini. Menurut teori ini, motivasi belajar dipengaruhi oleh jenis tujuan yang dimiliki siswa. Nah, yaitu pertama, mastery goals. Tujuan untuk menguasai materi dan meningkatkan kemampuan. Yang kedua, performance goals. Tujuan untuk mendapatkan nilai yang tinggi atau diakui secara sosial. Nah, siswa dengan mastery goals cenderung memiliki motivasi intrinsik yang lebih kuat dan bertahan lebih lama dalam proses belajar. Faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi motivasi belajar antara lain minat terhadap materi, harapan terhadap hasil belajar, pengalaman keberhasilan atau kegagalan sebelumnya, serta dukungan sosial dari orang tua, teman, atau guru seperti yang sudah kita mention sebelumnya. Sedangkan penyebab umum menurunnya motivasi belajar ini diantara lain bisa berasal dari metode pembelajaran yang membosankan, kurangnya penghargaan atas usaha belajar, tekanan sosial, serta ketidakjelasan tujuan pribadi. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai solusi dalam mengatasi tantangan belajar ini. Untuk mengatasi tantangan dalam motivasi belajar, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, menetapkan tujuan belajar yang jelas dan spesifik. Kita sebagai pendidik atau calon pendidik dapat membantu siswa untuk menetapkan tujuan yang realistis yang dapat dicapai untuk meningkatkan motivasi mereka. Selanjutnya, yang kedua, menghadirkan pengalaman belajar yang interaktif dan menyenangkan. Pembelajaran yang lebih dinamis dan melibatkan siswa secara aktif dapat meningkatkan semangat belajar mereka. Yang ketiga, memberikan penghargaan atas proses belajar. Penghargaan tidak hanya diberikan pada hasil akhir, tetapi juga pada usaha yang dilakukan siswa selama proses belajar. Yang keempat, menumbuhkan rasa percaya diri.
Memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan siswa dapat membangun rasa percaya diri mereka. Yang kelima, membangun komunitas belajar yang positif dan suportif. Siswa akan merasa lebih termotivasi jika mereka merasa didukung oleh teman, guru, atau keluarganya. Nah, dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris, tantangan dalam mempertahankan motivasi belajar juga sering terjadi. Sebagai contoh, ini ada penelitian yang dilakukan oleh Kikuchi tahun 2019 yang menemukan bahwa banyak mahasiswa Jepang mengalami penurunan motivasi belajar bahasa Inggris karena beberapa faktor seperti materi pembelajaran yang membosankan, faktor pembelajaran yang terlalu banyak pada ujian, terus kurangnya kesempatan untuk menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan nyata. Nah, untuk mengatasi tantangan ini, beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain: yang pertama, mengaitkan materi bahasa Inggris dengan pengalaman nyata siswa, seperti membuat proyek tentang kegiatan sehari-hari atau berbicara dengan topik yang dekat dengan kehidupan mereka. Yang kedua, mengubah pendekatan belajar dari yang sekadar menghafal kosakata dan grammar menjadi penggunaan aktif bahasa Inggris dalam percakapan sederhana. Yang ketiga, memberikan variasi dalam metode pembelajaran, misalnya melalui video, film, permainan peran, atau diskusi kelompok untuk membuat suasana belajar lebih menarik dan tidak monoton. Yang keempat, menetapkan target kecil dan bertahap, sehingga siswa bisa melihat kemajuan mereka sendiri sedikit demi sedikit dan tetap merasa termotivasi. Nah, penelitian Kikuchi ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan pembelajaran yang lebih nyata dan komunikatif, motivasi siswa dalam belajar bahasa Inggris dapat meningkat. Baik, demikianlah pembahasan mengenai motivasi belajar. Mari kita sebagai pelajar selalu berusaha untuk menjaga semangat belajar dengan menetapkan tujuan yang jelas, mencari pengalaman belajar yang bermakna, dan membangun lingkungan yang mendukung perkembangan kita. Ingatlah bahwa motivasi bukan sesuatu yang datang sekali dan bertahan selamanya, tetapi harus terus dirawat dengan usaha kecil setiap hari. Setiap kemajuan sekecil apapun adalah langkah menuju impian kita. Tetap percaya pada proses, karena setiap usaha kita hari ini akan menjadi keberhasilan di masa depan. Semangat terus dalam belajar dan jangan mudah menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.